Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil ka'bah wa kiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Hari ini pertemuan minggu pertama di bulan suci Ramadan. Kita mulai perkuliahan. Di depan kita sudah ada pemateri yang akan menyampaikan materinya dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 5 menit saja. Kita persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil ka'bah wa kiblati ummati amma wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, kiblat seluruh umat. Salawat dan salam atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada daya dan upaya selain milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yaitu Bapak Dr. Sultan Hikmadi MA. Sebelum masuk pada materi yang akan kami sampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sairana Sution sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. Di sebelah saya Rodia Tia sebagai pemateri pertama dan di sebelahnya lagi Muhammad Riandra sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami akan menyampaikan materi yang berjudul kalimat dalam bahasa Indonesia. Pada pemateri pertama saya persilahkan. Diskusi kalimat. Kalimat merupakan unsur penting untuk mengungkapkan fakta, pikiran, sikap, dan perasaan. Hari ini harus diungkapkan dalam kalimat efektif, yaitu kalimat yang dapat menunjukkan daya upaya para pembaca. Minimal mendapati apa yang disediakan penulis. Struktur kalimat efektif meliputi kalimat umum, kalimat paralel, kalimat periodik, serta sementara itu ciri kalimat efektif meliputi satuan kehematan ekonomi, penerbangan, environment, dan variasi. B. Struktur kalimat efektif. 1. Struktur kalimat umum. Unsur-unsur yang membangun kalimat dapat dibedakan menjadi proyek. 2 unsur wajib dan tak wajib. Unsur memakmunasikan. Unsur wajib adalah unsur yang harus ada dalam suatu kalimat. Sedangkan unsur tak wajib atau unsur menentukan adalah unsur yang tak boleh ada dan tidak boleh tidak ada. Yaitu kata kerja bantu harus, boleh, keterangan aspek, tidak, akan, keterangan, tempat, waktu, cara, dan sebagainya. 2. Struktur kalimat syarat. 1. Kesejajaran bentuk. 2. Kesejajaran makna. 3. Struktur kalimat periodik. Kalau pada kalimat umumnya unsur-unsur yang ditemukan kecenderungan unsur intinya, tetapi kalau pada kalimat periodik malah sebaliknya, yaitu unsur-unsur tambahan dan terlebih dahulu ditemukan kemudian muncul bagian intinya. Ciri kalimat efektif. 1. Kesatuan unity. Betapapun bentuk kalimat, sebuah kalimat, baik kalimat maupun kalimat luas, akan tetap berkedudukan sebagai kalimat efektif. Satuan tersebut bisa dibentuk kalau ada keselarasan antara subjek dan predikat, predikat dan objek, predikat dan keterangan. 2. Penghematan ekonomi. Jadi maksud penghematan adalah adanya hubungan jumlah yang digunakan dengan luasnya dan bawah makna yang diatur. Oleh karena itu, kata-kata yang tidak perlu bisa dilengkap untuk penghematan kata-kata. Hal berikut perlu diperhatikan. A. Mengulang subjek kalimat. Penulis kadang-kadang dan peserta sering mengulang subjek dalam satu kalimat. Pengulangan ini tidak membuat kalimat itu menjadi jelas. Oleh karena itu, pengulangan bagian kalimat dan titik yang tidak diperlukan. 1. Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. 2. Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui mempelai masuki ruangan. Kalimat di atas dapat diperbaiki menjadi hadirin serentak berdiri setelah mengetahui mempelai masuki ruangan. B. Risiko dihindarkan. Dalam kata-kata yang merupakan bawahan makna kata atau ungkapan yang tinggi. Dalam makna kata tersebut terkandung makna dasar kelompok makna kata yang bersangkutan. Kata merah sudah mengandung makna kelompok warna. Kata Desember sudah bermakna bulan. Perhatikan contoh berikut. 1. Presiden Soeharto menghadiri Rapid Amri hari Senin lalu. Bulan Maret tahun ini Presiden Soeharto akan mengadakan perjalanan muslimah ke beberapa negara tetangga antara lain Malaysia.
Tiga, warna kuning dan warna ungu adalah warna kesayangan almarhum ibu mereka. Kalimat di atas diperbaiki dengan menghilangkan kata hari, bulan, dan warna. C. Pemakaian kata depan dari dan daripada. Dalam bahasa Indonesia, setiap mengenal kata depan dari dan daripada. Selain ke dan di, penggunaan dari bahasa Indonesia dipakai untuk menunjukkan arah atau tempat, asal atau asal usul. Sedangkan daripada berfungsi untuk membandingkan suatu benda atau hal dengan benda atau hal lain. Perhatikan contoh berikut. 1. Pak Karto berangkat dari Bandung pukul 7.30. 2. Perhiasan yang indah ini terbuat dari perak. 3. Kalimat A lebih suka daripada kalimat B. 4. Menjelas dalam buku cetakan kedua mengenai cara menanam jengkel lebih mudah dipahami daripada terdapat dalam buku cetakan versi 1. Contoh berikut penggunaan dari dan daripada tidak benar. 1. Anak dari tetangga saya Senin ini akan dilantik menjadi dokter. 2. Presiden menekankan bahwa di dalam pembangunan ini kepentingan daripada rakyat harus diutamakan. 3. Penekanan emphasis. Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok. Inti pikiran indikasinya ingin ditekankan atau ditonjolkan oleh penulis atau pembicara dengan perhatian ucapan, meninggikan suara, dan sebagainya pada kalimat tadi. Dalam penulisan ada berbagai cara untuk memberi penekanan pada kalimat, antara lain dengan cara 1. Memindahkan letak frasa, dan 2. Mengulangi kata-kata yang sama. A. Pemindahan letak frasa. Untuk memberi penekanan pada bagian tertentu sebuah kalimat, dapat memindahkan letak frasa atau bagian kalimat itu pada bagian depan kalimat. Cara ini disebut dengan pengutamaan bagian kalimat. Prof. Dr. Herbert Yohanes berpendapat salah satu indikator yang menunjukkan tidak efisiennya Pertamina adalah rasio yang masih timpang antara jumlah pegawai Pertamina dengan produksi minyak. B. Mengubah kata-kata yang sama. Pengulangan kata dalam sebuah kalimat kadang-kadang diperlukan dengan maksud memberi penegasan pada bagian ucapan yang dianggap penting. Pengulangan kata yang demikian dianggap dapat membuat maksud kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya, 1. Dalam pembiayaan harus ada keseimbangan antara pemerintah dengan swasta, keseimbangan domestik luar negeri, keseimbangan perbankan dan dengan lembaga keuangan non-bank. 4. Kevariasian. Kevariasian ini tidak kita temukan dalam kalimat per kalimat atau pada kalimat-kalimat yang dianggap sebagai struktur bahasa yang diberi sendiri. Ciri-ciri kevariasian akan didapatkan kalau kalimat yang satu dibandingkan dengan kalimat yang lain. Kemungkinan variasi kalimat tersebut seperti berikut. A. Variasi dalam pembukaan kalimat. Dalam variasi pembukaan kalimat, sebuah kalimat dapat dimulai atau dibuka dengan yang pertama frasa keterangan waktu, tempat, dan jarak. Yang kedua frasa dibuka dengan frasa benda, yang ketiga frasa kerja, yang keempat partikel penghubung. B. Variasi dalam pola kalimat. Untuk aktivitas kalimat dan untuk menghindari suasana monoton yang dapat menimbulkan kebosanan, pola kalimat subjek predikat objek dapat diubah menjadi predikat objek subjek. C. Variasi dalam jenis kalimat. Untuk mencapai aktivitas sebuah kalimat cerita atau pertanyaan yang dikatakan dalam kalimat tanya. D. Variasi bentuk aktif dan pasif. Contohnya, pohon pisang itu cepat tumbuh. Kita dengan mudah dapat menanamnya dan memeliharanya. Lagi pula kita tidak perlu memupuknya. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Yang kedua, pohon pisang itu cepat tumbuh. Dengan mudah pohon pisang itu dapat ditanam dan dipelihara. Lagi pula tidak perlu dipupuk. Kita hanya menggali lubang, menanam, dan tinggal menunggu buahnya. Kalimat-kalimat pada paragraf pertama semuanya berupa kalimat aktif, sedangkan pada paragraf kedua berupa kalimat aktif dan pasif. Dari materi yang sudah kami sampaikan, apakah ada yang tidak dipahami dan ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Mengapa perlu kevariasian dalam kalimat efektif pada penulisan? Nama saya Senawi ingin bertanya kepada kelompok 4. Apa yang menyebabkan sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif? Mengapa perlu kevariasian dalam kalimat efektif pada penulisan? Karena penulisan yang mempergunakan kalimat dengan pola kalimat yang sama akan membuat suasana menjadi monoton atau datar sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Demikian juga jika penulis terus-menerus dipakai akan membuat pembaca kehilangan pegangan akan ide pokok yang kemungkinan timbulnya kelelahan pada pembaca.
Oleh sebab itu, dalam penulisan diperlukan pola dan bentuk kalimat yang bervariasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asnawi. Apa yang menyebabkan sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif? Yang menyebabkan sebuah kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika gagasan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kulirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.